teman-teman, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin percaya bahwa hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amsal 19 ayat 21. Firman Tuhan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Kehidupan kita di dunia ini yang pastinya ada tujuan, ada rencana yang sedang kita impikan untuk kedepannya. Firman Tuhan berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia. Ayat ini mengakui bahwa manusia memiliki banyak rencana, banyak tujuan untuk kehidupan. Tetapi kita memiliki iman, harapan, dan rencana untuk masa depan kita. Dan berikutnya berkata bahwa tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Meskipun manusia merencanakan sesuatu memiliki tujuan, tetapi rencana Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terkadang semua rencana yang kita buat tidak seperti dengan rencananya Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu bersandar pada rencana kita sendiri, tetapi mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar dan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan mempercayai hikmat-Nya. Meskipun kita tidak mungkin selalu memahami rencananya Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Dia bekerja untuk kebaikan kita dan untuk masa depan kita. Ketika kita memiliki rencana dan tujuan untuk kedepannya, yang pastinya kita harus bergumul. Bergumul adalah proses menghadapi tantangan, cobaan atau kesulitan dalam hidup, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, sambil tetap mencari kehendak Tuhan dan berpegang teguh pada iman. Pergumulan bukan berarti lari dari masalah, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang meresponi bahwa masalah tersebut dengan iman dan mencari solusi dengan belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Melalui pergumulan, iman seorang diuji dan dimurnikan sehingga menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Dan yang kedua yaitu ketika kita memiliki tujuan rencana yang pastinya kita harus berdoa. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Ketika kita memiliki rencana dan tujuan, kita harus berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan senantiasa akan mewujudkan setiap rencana-rencana kita. Dan yang ketiga yaitu berserah. Berserah artinya menyerahkan diri seluruh hidup kita, kehendak kita, dan rencana kita kepada kehendak dan rencananya Tuhan. Ini bukan berarti kita menyerah kepada keadaan, tetapi mengakui bahwa Tuhan Yesus memiliki kedaulatan penuh dalam kehidupan kita. Berserah diri juga melibatkan iman dan kepercayaan, dan penyerahan diri secara total kepada otoritas dan tujuannya Tuhan. Berserah diri berarti mengakui bahwa Tuhan memiliki otoritas yang penuh dalam kehidupan kita, memiliki kuasaan yang paling tertinggi atas apa yang kita rencanakan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, meskipun kita mungkin tidak selalu memahami dan menyetujuinya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan bahwa, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk gagal. Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk jatuh. Tetapi Tuhan merencanakan yang paling terbaik dalam kehidupan kita untuk kita berhasil. Untuk mendapatkan tujuan yang kita impikan, tetapi dalam kedaulatannya Tuhan. Jangan pernah kita merusak semua rencana Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bahwa, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Hari ini kita belum mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Tetapi kita akan mengerti ketika kita telah mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dari ketiga poin berkata bahwa berserah, berdoa, dan bergumul sama Tuhan. Tetapi kita harus mementingkan satu utama, yaitu melekatkan diri kita kepada Tuhan dan mendekatkan selalu kepada Tuhan. Percayalah bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dan tidak akan pernah Tuhan gagalkan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan, setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada menikmati lagi di hari yang baru ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu yang berjalan bersama dengan kami. Engkau yang ada di depan kami untuk selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa rencana yang kami rencanakan ketika kami berserah ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan yang membuatnya semua berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap terus berdoa Tuhan buat GPDI COT Temanggung Tuhan. Biar selalu dalam rencana Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Serta seluruh jemaat Tuhan yang ada Bapak Ibu Gembala selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan dengan penuh tujuan kami bahwa Tuhan yang ada berjalan bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.